Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Haryanti dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kontrak nominal. Baiklah, langsung saja ke videonya. Pengertian kontrak nominal. Kontrak nominal adalah kontrak yang sudah dikenal, diatur, dan diberi nama oleh undang-undang, baik dalam KUH Perdata maupun hukum lainnya. Disebut juga kontrak standar atau name contract dan mempunyai struktur dan ketentuan hukum yang baku. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan perjanjian kerja. Jenis-jenis kontrak nominal. Kontrak nominal dibagi berdasarkan objek atau subjek hukumnya. Antara lain, pertama ada kontrak sepihak dan dua pihak. Kontrak sepihak hanya satu pihak yang berkewajiban. Contohnya hisa. Lalu dua pihak berarti kedua pihak memiliki kewajiban. Contohnya jual beli. Lalu yang kedua, kontrak bernama versus tidak bernama, yaitu nominal versus innominal. Yang bernama diatur undang-undang, contohnya jual beli, sewa menyewa, dan tidak bernama adalah lahir dari kesepakatan, contohnya franchise dan leasing. Lalu yang ketiga ada kontrak komersial, yaitu digunakan dalam transaksi bisnis, contohnya ekspor impor dan distribusi dan lain sebagainya. Lalu bentuk-bentuk kontrak, yang pertama tertulis atau akte autentik atau disebut juga di bawah tangan. Contohnya yaitu formal, dapat dibuktikan di pengadilan. Contohnya kontrak kerja jual beli tanah. Lalu yang kedua adalah lisan, berlaku sah jika memenuhi syarat sah kontrak, namun sulit dibuktikan jika terjadi sengketa. Lalu ada bentuk elektronik atau digital kontrak, dia sah secara hukum sesuai Undang-Undang ITE dan digunakan dalam transaksi daring seperti e-commerce dan fintech. Lalu kita masuk ke interpretasi dalam kontrak. Interpretasi diperlukan saat terjadi multitafsir. Nah, prinsip-prinsipnya ada pertama, interpretasi gramatikal berdasarkan kata-kata. Yang kedua ada interpretasi sistematis berdasarkan struktur keseluruhan kontrak. Lalu ada interpretasi historis berdasarkan maksud para pihak. Dan keempat, interpretasi teologis berdasarkan tujuan kontrak. Hakim akan menggunakan prinsip ini jika ada sengketa muncul yang mungkin multitafsir. Lalu biaya dalam pembuatan kontrak. Pertama ada biaya notaris untuk kontrak autentik, kedua materai, ketiga ada biaya konsultasi hukum, keempat pendaftaran kontrak jika diperlukan, dan kelima ada pajak terkait transaksi. Misalnya BPHTB untuk jual beli tanah. Biaya dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau ditanggung bersama. Fungsi kontrak. Kontrak memiliki fungsi utama. Pertama, mengikat secara hukum kedua belah pihak. Kedua, memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata. Ketiga, alat perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keempat, alat pembuktian bila terjadi perselisihan. Dan yang kelima, panduan pelaksanaan transaksi. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah kontrak nominal adalah bentuk perjanjian sah yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pemahaman atas jenis, bentuk, dan mekanisme pembuatannya penting untuk menghindari konflik hukum dan menjaga hak para pihak yang melakukan kontrak.